Oke, kembali lagi bersama saya Ibu Puspita dalam acara Belajar dari Rumah bersama Guruku. Oke, kita akan melanjutkan materi selanjutnya. Kalau tadi sudah dijelaskan tentang pecahan senilai dan untuk membuktikan pecahan senilai dengan benda konkret, dengan gambar konkret yang bisa dilihat oleh anak-anak langsung, bisa dipraktekkan oleh anak-anak langsung. Sekarang kita akan coba menentukan pecahan senilai dengan menggunakan rumus. Kenapa? Karena kalau angkanya besar, tidak mungkin anak-anak membuat gambar seperti ini. Ini baru 8 pecahan, baru dibagi 8. Bayangkan kalau dibagi 20. Kira-kira cukup tidak papannya? Nggak cukup kan? Dan anak-anak butuh waktu lama untuk menghitungnya. Maka dari itu, diperlukan rumus cara agar anak-anak bisa menghitung pecahan senilai dengan cepat. Terus ini tadi Ustazah berikan kenapa? Karena gambar ini diperlukan untuk membuktikan anak-anak bisa melihat langsung, oh bener ya, ternyata memang ini sama dengan ini. Nah, jadi tidak hanya membayangkan angka ini kok bisa sama ya, dari mana ya, meskipun sudah dihitung, tapi kan tidak melihat bentuk aslinya, tidak melihat gambar nyatanya. Nah, setelah melihat ini, anak-anak menjadi jelas. Oke, kita akan lanjutkan tentang menghitung pecahan senilai. Ini ada contoh 1/4. Pecahan 1/4. Oh, ini tadi ya. Jadi, bukti pecahan 1/4 itu sama dengan 2/8. Tadi sudah dibuktikan anak-anak ya. Nah, ini tadi caranya. Sudah. Oke, kita sekarang akan menghitung pecahan senilai. Apa itu pecahan senilai? Yaitu pecahan yang nilainya sama. Jadi ingat, pecahan senilai itu pecahan yang nilainya sama. Bagaimana cara menghitungnya? Yaitu dengan cara pembilang dan penyebut dikalikan dengan bilangan yang sama. Ingat, pembilang itu yang di atas, penyebut yang di bawah, dikalikan dengan bilangan yang sama. Contoh, ada bilangan, ada pecahan 1/2 dikalikan 2/2, hasilnya 2/4. Ini maksudnya pembilang angka 1 dikalikan dengan 2, ini pembilangnya dikalikan dengan 2 sama dengan 2. Penyebutnya ini juga dikalikan dengan 2, sama dengan 4. Jadi, maksud dikalikan dengan bilangan yang sama itu ini harus sama. Kalau yang pembilang dikalikan 2, penyebut juga harus dikalikan 2. Nah, hasilnya 2/4. Contoh yang lain lagi, agar bisa lebih mantap ya, bisa lebih ngerjakannya bisa lebih enak nanti. Ini ada bilangan masih sama, pecahan 1/2. Tadi dikalikan 2/2, sekarang dikalikan 3/3. Hasilnya 3/6. Jadi ingat, yang pembilang dikalikan bilangan 3, penyebut juga dikalikan bilangan 3. Jadi intinya di sini dikalikan dengan bilangan yang sama, baik pembilang ataupun penyebutnya. Ini hasilnya ya. Terus contoh yang ketiga. Ibu masih menggunakan pecahan yang sama, yaitu setengah dikalikan 4/4. Yang pembilangnya dikalikan 4, penyebutnya juga dikalikan 4. Hasilnya 4/8. 1 dikali 4, 4. Dan 2 dikali 4, 8. Nah, berarti untuk mendapatkan pecahan senilai harus dikalikan dengan, tadi contohnya yang pertama 2/2, 3/3, 4/4, dan seterusnya. Maksudnya apa? Boleh nggak dikalikan 5/5, 10/10, 30/30, 100/100? Boleh. Yang penting nilainya
sama dengan 1. Ibu coba ingatkan lagi, tadi pecahan itu adalah pembagian 2 bilangan. Berarti 2/2 itu maksudnya 2 dibagi 2. Berapa? 1 kan? Oke. 3 dibagi 3. Berapa? 1, ya kan? 4 dibagi 4. Juga 1 kan? Maka dari itu, untuk menghitung pecahan senilai, dikalikan dengan bilangan berapapun yang nilainya 1. Itu akan menghasilkan pecahan senilai. Jadi anak-anak kalau disuruh mencari pecahan senilai, tidak usah bingung. Mau nyari jumlah yang tak terhingga pun pasti dapat. Kenapa? Karena bilangan itu nggak terhingga. Makanya ibu beri titik 3, tak terhingga bilangan itu. Oke. Nah, ini kesimpulannya. Jadi, pecahan senilai diperoleh dengan cara mengalihkan pecahan biasa. Ingat, pecahan biasa dengan pecahan yang nilainya 1. Ya. Oke. Untuk pecahan senilai, sudah paham anak-anak materinya? Alhamdulillah, anak-anak memang hebat. Pasti sudah mengerti ya. Kita akan lanjutkan ke pecahan berikutnya, yaitu pecahan sederhana. Nah, untuk menjelaskan yang satu ini, tunggu setelah yang mau lewat.